Kita mau update dulu dong, sejak Sembrani Nusantara diluncurkan Juni 2020, sudah dapat pendanaan ini ya 150 miliar rupiah. Nah, yang kami ingin ketahui soal fund structure-nya ini dikatakan bahwa untuk skema venture debt ini agak-agak jarang, tapi apakah ini suatu pionir untuk di tanah air sendiri? Sebenarnya bukan pioneer di dalam pendanaan melalui debt, tetapi demand-nya tidak banyak. Jadi kalau kita lihat dari Singapura ada Innovent Capital, dari Amerika Serikat ada Silicon Valley Bank yang memberikan venture debt kepada startup. Nah, kenapa sih venture debt itu diminati kalau di ekosistem yang lebih mature daripada Indonesia ya? Karena untuk menjual ekuitas itu mahal. Jadi startup yang biasanya nilainya mungkin sudah unicorn atau sudah dekakorn dan belum exit IPO, biasanya untuk melakukan inventory financing atau financing yang lain, melakukan pendanaan lewat venture debt. Nah, selama ini di Indonesia sebenarnya hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Jadi banyak halangan sekali bagi para pemain venture debt di Asia Tenggara ya hari itu ya. Karena uang yang masuk ke Indonesia itu banyak. Uang yang masuk ke Indonesia untuk investasi startup banyak gitu kan ya kan. Jadi daripada mereka melakukan pinjaman hutang kepada venture debt seperti Innovent dan yang lainnya, lebih baik raise equity. Nah, saat ini pandemi, kalau kita lihat trennya di Indonesia, investasi selama kuartal ketiga 2020 itu turun. Yang nilainya mungkin di tahun sebelumnya itu sebesar 4-5 miliar dolar, sekarang turun menjadi hampir setengahnya. Nah, itu Lumayan jauh ya. lumayan jauh. Nah, itu bukan berarti uang yang masuk ke Indonesia itu stop atau berkurang. Tapi banyak startup yang tidak ingin melakukan fundraising hari ini. Kenapa? Karena uncertainties. Karena ketika mereka fundraising pasti akan ditawar oleh investor, ya kan? Oke. Pasti terjadi kenaikan yang tidak banyak, ya kan? Pada akhirnya kita menawarkan, sempat berdiskusi juga dengan Investri yang kebetulan banyak sekali mendanai startup-startup yang di e-commerce. Ternyata hal seperti ini sudah dilakukan oleh Investri, tetapi dengan tanpa jaminan. Kalau Investri lebih kepada jaminannya adalah Invoice invoice financing financing, ya. betul. Kalau kita di sini dengan venture debt, kita bisa menerbitkan warrant sebenarnya yang ditukar kepada saham. Oke. Ketika nanti pendanaannya itu kembali gitu. Oke, berarti ini Sembrani Nusantara ini 80% equity, 20% venture debt, betul ya? Betul. Oke, dan ini saat ini sudah berhasil mendapatkan funding setengahnya. Nah, setengahnya lagi targetnya kapan nih? Setengahnya lagi targetnya mungkin bulan Januari atau bulan Februari. Sampai sekarang kami terus memproses gitu ya, investor yang masuk ke dana Sembrani Nusantara. Namun kami pilih baik-baik banget gitu, karena investasi di modal ventura itu sebenarnya very risky, ya kan? Jadi kita ingin investor yang masuk itu investor yang sudah pernah melakukan investasi. Kenapa maunya nyari yang udah experience gitu? Karena industri modal ventura masih sangat muda dan kita nggak mau orang tuh kapok berinvestasi di sini. Jadi kalau kita lihat di negara seperti Singapura atau negara seperti Amerika Serikat, industri modal venturanya sudah cukup maju. Orang tahu mau invest kemana gitu. Dan memang kalau mencari multiple tinggi tentunya harus ada resiko yang lebih besar. Tapi kalau kita di Indonesia, karena bentuk modal ventura ini jarang dikenal ya, mungkin lebih dikenal sekarang dengan drama Korea startup, jadi orang lebih ngerti kita ngapain. Tapi yang pasti kita nggak ingin industri ini jatuh sebelum berkembang. Jadi kita nggak ingin ada noises di luar sana di mana mengatakan, oh invest di sini gagal terus loh gue, gitu ya kan. Sedangkan investasi di startup most likely managing the risk yang sangat besar. Jadi kalau menurut saya lebih baik kita ketemu sama orang-orang yang udah pernah gitu ya. Dan orang-orang yang udah pernah ini biasanya berinvestasi kepada fund yang ada di luar negeri, kita bawa kembalilah pulang ke Indonesia. Jadi dana Ventura Sembrani Nusantara, kita salah satu dana yang pertama di Indonesia, diawasi oleh OJK, dan berbentuk semacam reksadana. Karena kita nggak kenal di Indonesia, kita belum mengerti konsep atau structure
general partner dan limited partner. Skemanya seperti apa tuh jadinya? Nah, jadi kalau fund structures biasanya itu ada general partners yang mengurus dana dan ada limited partners, berarti investor yang menanamkan dananya ke dalam sebuah fund. Investor yang terima bersih. Investor yang terima bersih, bukan terima bersih tapi tentunya ada ada Less manajemen fee dan involvement yang lah lain, ya. less involvement dan yang lainnya. Oke. Banyak yang belum moving forward lah dari industri ini, dan industri ini harus mulai didengar sekarang. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir kita dengar startupnya terus, kita nggak pernah dengar siapa sih yang membiayai gitu. Dan kalau kita lihat memang perkembangan startup di Indonesia itu awalnya diinvest oleh investor luar, investor dari Jepang. Sebelum kita mengerti, investor Jepang tuh sering masuk ke perusahaan-perusahaan seperti yang sekarang mungkin jadi unicorn atau yang sekarang mungkin jadi Centaur gitu, ya. atau Decacorn gitu kan ya kan. Tanpa kita sadari, perlahan industri ini bertumbuh dan sekarang kita ingin mendapatkan bagian yang lebih besar gitu dibanding 10 tahun yang lalu gitu kan ya kan. Jadi lebih ke sana sih. Jadi industri ini sangat baru dan kalau bisa memang nantinya ada lagi dana-dana ventura dari Indonesia. Saya harapkan seperti itu dan orang mulai familiar gitu dengan investasi di startup. Oke, jadi Sembrani Nusantara ini akan ada seri-serinya lagi, maksudnya seperti Vision Fund gitu kan, ada yang pertama, ada yang kedua. Kalau ini Sembrani Nusantara juga akan seperti itu? Tentu akan seperti itu. Jadi pertama kita dibatasi ya dengan jumlah kurang lebih 300 miliar. Karena ini salah satu yang pertama, kita ingin melihat juga bagaimana perkembangan dana ventura ini. Dan semoga berhasil, kalau berhasil nanti memiliki return yang cukup memadai gitu ya. Target returnnya berapa? Target return kita 20% IRR, itu normal. Kita benchmark dari industri standar. Meskipun pada kenyataannya mungkin lebih besar gitu kan. Karena ekosistem kita sedang bertumbuh. Nah, bertumbuhnya itu cukup pesat. Even di saat pandemi seperti ini, bertumbuhnya itu masih menjanjikan sekali. Oke, ini saya menarik untuk melihat, boleh kalau lebih detail sedikit ya. Investri ini kan salah satu perusahaan portofolionya BRI Ventures, tapi di sini dia juga ikut injek dana di Sembrani Nusantara. Partnerannya bentuknya seperti apa sih dengan Investri ini? Kemitraannya seperti ini. Kami selama ini invest di equity, ya kan, ekuitas. Kami bukan expert di dalam pinjaman. Sedangkan Investri memiliki pengalaman 5 tahun melakukan pinjaman invoice financing dan inventory financing kadang-kadang. Dan bahkan kliennya Investri itu startup gitu sekarang. Di saat seperti ini demand mereka naik untuk yang startup. Jadi nggak hanya UMKM aja ya? Iya, jadi untuk tidak hanya UMKM saja, ternyata si startup ini sekarang banyak banget yang menjadi kliennya Investri. Untuk itu kita ingin tim Investri bekerja sama dengan kita gitu ya, untuk membantu kita untuk mengakses sebenarnya bagaimana si venture debt ini bisa berkembang. Oke. Nah, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan suntikan dana dari Sembrani Nusantara nih, kabarnya sudah ada 2 perusahaan ya. Didisclose dong hari ini di CNBC. Mungkin disclose sektornya aja ya, sektornya retail. Dua-duanya? Dua-duanya retail. Dua-duanya retail. Berkaitan dengan groceries? Berkaitan mungkin dengan F&B satu. Yang satu lagi menarik, retailnya ini mengarah kepada membangun teknologi untuk digital marketing. Jadi kalau berarti dia bisnis ini kliennya nanti? Nah, awalnya jadi mereka membangun sistem untuk marketing barangnya. In the end, mungkin Alin juga tahu lah ini siapa. Jadi mirip Amazon. Ketika Amazon membangun inventory, e-commerce engine-nya itu kan akhirnya dijual menjadi Amazon Web Services, gitu kan ya. Kurang lebih perusahaan ini memiliki traction yang similar dengan itu. Oke. Itu kita akan disclose minggu depan. Duluan aja kali ya di sini. Duluan ada NDA nanti dituntut saya. Oke, tadi untuk perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan suntikan dana dari Sembrani Nusantara, saya dengar ini akan cukup selektif seperti itu. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan mana yang dipilih seperti itu untuk mendapatkan suntikan dana? Karena kan katanya ini akan lebih mempertimbangkan keberlanjutan bisnis ya, akan menggunakan metrik yang real. Tepatnya seperti apa nih milihnya? Kalau gini, jadi kalau kita lihat Sembrani is a reflection tadi kan, a reflection dari yang awalnya growth at all cost sekarang menjadi a more sustainable growth. Kita melihat sebenarnya margin.
yang especially untuk Sembrani Nusantara. Kita melihat bagaimana fundamental dari perusahaan tersebut based dari angka. Jadi teknologi mungkin hari ini hanya enabler. Kalau dulu, especially zaman kita mungkin masih melihat teknologi dengan sangat fokus ya, kita melihat defensibility dari teknologi tersebut. Tetapi kita melihat sekarang especially di Indonesia, startup itu tidak hanya membangun teknologi, tetapi membangun sebuah ekosistem. Ini yang kita lihat, kita perhatikan baik-baik selama setahun setengah ini, dan memang pandemi ini menjadi sebuah laboratorium ya bagi kami melihat sebuah pergerakan tren dari vertikal. Tentunya pertama kali fondasi keuangan yang kita lihat. Fondasi keuangan tersebut, apakah ini sudah dekat dengan profitability. Nah, jadi nggak mesti bottom line-nya sudah positif gitu ya, lihat gross margin dulu? Belum positif tentunya karena startup masih berkembang, tetapi kali ini kita melihat banyak startup yang sudah berubah mindsetnya menjadi kita akan profit tahun depan, kita akan profit 2 tahun lagi. Kalau zaman dulu ditanya kapan profit, mungkin setelah kita IPO baru kita profit gitu kan, atau kita mendekati IPO kita akan profit. Sekarang beda, sekarang mindsetnya sangat-sangat berbeda, dan kita melihat dua perusahaan ini sudah dekat sekali dengan profitabilitas, dan itu yang mungkin sangat menarik sekali untuk dipelajari untuk ekosistem di Indonesia. Berapa size suntikan dana yang masuk ke dua perusahaan ini? Saya nggak bisa bilang juga, tapi kurang lebih di bawah 20 miliar. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.